Sini deh merapat. Pernah nggak sih lo kepikiran, kenapa setiap tanggal 30 September kayaknya se-Indonesia tuh tiba-tiba jadi tegang? Kenapa nama PKI itu kayak punya aura magis yang bikin bulu kuduk berdiri? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sejarah kelam yang jadi salah satu babak paling dramatis dalam sejarah Indonesia. Siapin kopi, kita mulai. Jadi apa sih PKI itu? PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Ini bukan sekadar partai kecil, guys. Dulu, PKI adalah salah satu partai komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Gila, kan? Anggotanya jutaan, simpatisannya lebih banyak lagi, menyebar dari petani di desa sampai intelektual di kota. Kapan sih mereka muncul? Jejaknya bisa kita tarik jauh ke belakang sampai tahun 1914. Waktu itu namanya masih ISDV, atau Indische Sociaal Democratische Vereniging. Perkumpulan Sosial Demokrat Hindia. Nah, yang mendirikan ini orang Belanda, namanya Henk Sneevliet. Sneevliet ini pinter banget, dia nggak cuma ngumpulin orang Belanda, tapi dia berhasil menyusup ke organisasi lokal yang udah kuat, yaitu Sarekat Islam. Dari situlah bibit-bibit komunisme mulai disebar. Singkat cerita, di tahun 1920, nama ISDV resmi diubah jadi PKI. Tokoh-tokoh awal yang ngetop banget di sini, ada Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang jadi motor penggerak utama di masa-masa awal PKI. Terus, tujuannya apa? Namanya juga Partai Komunis, ya. Tujuan utamanya adalah mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Mereka bercita-cita mendirikan negara komunis di Indonesia. Caranya, ya dengan perjuangan kelas, menghapus kelas-kelas sosial, dan menjadikan negara sebagai penguasa tunggal atas alat-alat produksi. Kedengarannya radikal, emang? Nah, ini bagian yang paling bikin merinding tragedi PKI. Sebenarnya PKI itu udah pernah berontak di tahun 1926 dan 1948 di Madiun, tapi gagal total. Puncaknya yang paling kita kenal adalah peristiwa yang kita sebut G30S-PKI Gerakan 30 September. Malam Jahanam, 30 September 1995, sekelompok pasukan yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka dituduh sebagai Dewan Jenderal yang mau menggulingkan Presiden Soekarno. Para jenderal ini dijemput paksa dari rumah mereka, disiksa secara keji, lalu jasadnya dibuang ke sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Siapa aja korbannya, mereka adalah pahlawan-pahlawan kita. Ada Jenderal Ahmad Yani, sang Menteri Panglima Angkatan Darat. Ada Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo. Satu lagi yang jadi korban adalah Letu Pierre Tendean, Ajudan Jenderal A.H. Nasution yang salah sasaran, dan putrinya Nasution sendiri, Ade Irma Suryani, yang tertembak. Jenderal Nasution sendiri berhasil lolos dari penculikan itu. Peristiwa ini jadi titik balik sejarah Indonesia. Kekuatan militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto langsung bergerak cepat, menumpas gerakan tersebut dan menuduh PKI sebagai dalangnya. Setelah itu, terjadilah pemburuan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia yang memakan korban jiwa yang luar biasa banyak. Indonesia masuk ke babak baru, Orde Baru. Sejarah itu emang kompleks, penuh dengan berbagai versi dan sudut pandang. Tapi satu hal yang pasti, tragedi G30S adalah luka yang sangat dalam bagi bangsa ini. Ini bukan cuma cerita tentang politik dan kekuasaan, tapi tentang kemanusiaan yang terkoyak. Tugas kita sekarang adalah belajar dari masa lalu yang kelam ini, supaya hal serupa nggak akan pernah terulang lagi. Jangan lupakan sejarah, karena dari sanalah kita belajar untuk jadi bangsa yang lebih baik.